Hello friends, excellent students. We are the best, best, best. One, one, one. Science makes our life better. Oke, saat ini teman-teman kita akan bersama-sama belajar science. Tema yang pertama, gitu ya teman-teman ya, tentang animals. Oke, nah ini ya, kita bersama-sama belajar animals. Nah, Misti akan bacakan ayatnya untuk teman-teman semua. Dari Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, nah kita mau bersama-sama belajar teman-teman. Yang pertama tentang perkembangan gitu ya. Nah, jadi perkembangan itu apa? Nah, perkembangan itu adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, jadi contohnya adalah kematangan alat reproduksi, kemampuan gerak, kemampuan bicara, kemampuan berpikir, dan tingkah laku gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kalau ada yang punya hewan peliharaan, contoh punya kucing gitu ya, waktu masih bayi, masih baru lahir gitu ya, belum bisa bergerak dengan gesit gitu ya teman-teman ya. Tetapi ketika sudah mulai berkembang, bertumbuh, oke, dia bisa bergerak dengan lebih gesit gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi dia mengalami perkembangan. Nah, yang pertama yang kita mau pelajari adalah hewan yang bertelur teman-teman. Oke, nah ternyata hewan yang bertelur itu ada dua kelompok teman-teman. The first group and the second group. Oke. Coba teman-teman bisa perhatikan dulu nih, kira-kira bedanya apa ya kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua? Coba teman-teman perhatikan. Oke. Nah, kita mau bahas bersama-sama kelompok yang pertama ya teman-teman ya. The first group. Nah, adalah hewan yang menetas gitu ya, dari telur. Jadi dari telur, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi hewan dewasa gitu ya. Jadi dari telur dia menetas gitu ya, lalu bertumbuh dan berkembang hingga menjadi hewan dewasa. Nah, contohnya ada ini. Nah, ada gambar pertumbuhan ayam ini ya teman-teman ya. Jadi dari telur, nah lalu dia menetas gitu ya, dari telur menetas. Nah, akhirnya bertumbuh. Nah, jadilah ayam. Nah, gitu ya. Nah, itu kelompok yang pertama. Nah, the second group, kelompok yang kedua, kira-kira bedanya apa ya? Nah, kalau kelompok yang kedua ini teman-teman, adalah hewan yang menetas dari telur. Nah, sama-sama menetas dari telur gitu ya. Tetapi kemudian telurnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi dewasa. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Dalam beberapa tahapan. Nah, itu yang membedakan. Kelompok yang kedua ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapannya itu apa ya? Nah, kita mau bersama-sama belajar. Nah, peristiwa pertumbuhan yang mengalami tahapan tertentu ini disebut metamorfosis. Nah, ternyata tahapannya itu disebut sebagai metamorfosis, gitu ya teman-teman ya. Nah, metamorfosis sendiri ada dua nih teman-teman. Nah, apa itu? Nah, metamorfosis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita mau bersama-sama langsung ke contohnya ya. Kalau metamorfosis sempurna, nah ini terjadi pada kupu-kupu, gitu ya teman-teman ya. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, kita bisa lihat dari telur, lalu menjadi larva, pupa, lalu menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat nih ada beberapa tahapan dari telur. Nah, berubah jadi larva ini ya, berubah bentuk, berubah ini ya. Kenampakan yang kita lihat
berubah gitu ya. Lalu berubah jadi pupa. Oke, lalu jadi kupu-kupu dewasa. Nah, yang kedua ada metamorfosis sempurna lagi nih dari kata gitu ya. Dari kata itu juga dari telur. Nah, lalu juga mengalami perubahan bentuk. Ada ini ya, kecebong atau brudu. Nah, lalu menjadi brudu yang punya kaki 2. Nah, berkembang lagi, kakinya jadi 4. Nah, setelah itu jadi katak muda. Oke, masih ada ekornya ini ya teman-teman ya. Nah, lalu berubah akhirnya ya terakhir jadi katak yang dewasa. Nah, ternyata dia mengalami beberapa tahapan. Nah, dan kenapa disebut sempurna? Karena ini ya teman-teman, dari telur dan ke bagian-bagian lain sampai tahapan-tahapan lain sampai ke katak dewasa itu mengalami beberapa perubahan bentuk gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau metamorfosis tidak sempurna, nah kita lihat bersama-sama. Nah, ini juga beberapa tahapan. Nah, tetapi tidak sempurna. Nah, ini terjadi pada kecoa. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat nih. Jadi dari telur, lalu berubah menjadi nimfa, teman-teman. Nimfa dari bagian ini, nimfa terus ya. Itu disebut sebagai nimfa. Wah, sama-sama nimfa hanya mengalami ini perubahan bertambah panjang dan juga warnanya jadi semakin tua itu ya teman-teman ya, jadi lebih tua. Nah, jadi kenapa tidak sempurna? Karena ini bentuknya ini hampir sama gitu ya teman-teman ya, tahapan di sini ya, sama-sama nimfa. Beda kalau tadi kupu-kupu dan juga katak, dia mengalami beberapa perubahan bentuk tadi ya. Oke. Nah, dan akhirnya menjadi kecoa dewasa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama mengalami beberapa tahapan, tapi ternyata ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Oke. Nah, selanjutnya, nah kita mau belajar bersama-sama hewan yang melahirkan. Oke. Nah, hewan yang melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan ini pertumbuhan dan perkembangan kelompok hewan ini diawali dengan apa? Keluarnya bayi hewan gitu ya dari tubuh induk dengan cara dilahirkan. Oke, kalau tadi dari telur yang menetas sekarang dilahirkan gitu ya teman-teman ya. Seperti namanya hewan yang melahirkan. Oke. Selanjutnya bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi hewan dewasa. Nah, contohnya ada sapi, kuda, gajah, kucing, anjing, dan contoh-contoh yang lain gitu ya. Disebut juga sebagai kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui gitu ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa sebutkan contoh yang lain. Hewan yang melahirkan apa saja gitu ya. Nah, ini ada contohnya pada kucing ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada kucing yang baru lahir. Nah, kayak gini ya. Wah, lucu ya teman-teman ya. Oke. Ada juga anak kucing. Nah, dia makin bertumbuh. Nah, akhirnya jadi kucing dewasa. Nah, oke. Selanjutnya, kita mau bersama-sama belajar ini ya, manfaat hewan. Nah, manfaat hewan ada beberapa ya teman-teman ya. Ini ada yang kita manfaatkan tenaganya. Nah, contohnya pada kuda, kerbau gitu ya, kita manfaatkan tenaganya. Wah, oke. Lalu ada juga yang bisa kita manfaatkan dagingnya. Nah, ada sapi, kambing gitu ya, daging sapi, daging kambing, enak gitu ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu ada yang dimanfaatkan kulitnya. Contohnya apa? Buaya, ular gitu ya. Kulitnya itu bisa dimanfaatkan jadi berbagai macam benda gitu ya, bisa dijadikan dompet, nah dan lain sebagainya dari kulit hewan-hewan itu gitu ya teman-teman ya. Nah,
Lalu kita juga bisa memanfaatkan telurnya. Ada ayam, bebek. Nah, jadi kita bisa makan telur ayam, telur bebek gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya ada susu. Kita bisa memanfaatkan susu dari contohnya ada sapi. Nah, kita bisa minum susu sapi. Nah, ada juga dari kambing etawa gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu semua adalah manfaat-manfaat dari hewan yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi ada berbagai macam tadi ya, ada energi, lalu ada telur, ada daging, ada kulit, dan yang terakhir ada susu ini tadi ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya nih. Nah, ada kerbau. Nah, tadi kenapa dimanfaatkan tenaganya? Nah, karena ini kerbau bisa untuk membajak sawah. Nah, energinya, tenaganya dimanfaatkan oleh petani gitu ya. Supaya kerbau ini membajak sawah. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, demikian tema satu kali ini tentang animals, teman-teman. Ini teman-teman bisa belajar lagi ya. Kita bersama-sama tadi sudah belajar tentang hewan yang bertelur, hewan yang melahirkan, oke. Lalu juga kita belajar tentang manfaat hewan. Oke, semangat belajar teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.